Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita ketemu lagi ya dengan Ibu di materi baru matematika. Pada hari ini adalah bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah: 1. Diharapkan siswa dapat menyajikan hasil pembelajaran yang melibatkan relasi dan fungsi. 2. Diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan relasi dan fungsi. Memahami relasi dan fungsi. Perhatikan bagan silsilah keluarga berikut ini. Pak Madhuri memiliki seorang istri yang bernama Marhawi, lalu memiliki 4 orang anak, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sulastri memiliki suami yaitu Adim, Idris memiliki istri yaitu Mai, Halim memiliki seorang istri yaitu Ririn, dan Thohir memiliki seorang istri yaitu Fatimah. Sulastri dan Adim memiliki anak yang bernama Wapi, lalu Idris dan Mai memiliki 3 orang anak, Faisal, Alu, dan Rizki, sedangkan Halim dan Ririn memiliki 2 orang anak, Alvin dan Najwa. Sedangkan Thohir dan Fatimah memiliki 1 orang anak, yaitu yang bernama Suci. Relasi atau hubungan yang berkaitan dengan keluarga ini adalah, kalau dibaca dari Pak Madhuri ke Sulastri, Idris, Salim, dan Thohir, hubungan atau relasinya adalah ayah dari Pak Madhuri, ayah dari Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sedangkan kalau dari Pak Madhuri ke Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci, itu adalah kakek dari atau nenek dari. Sedangkan kalau dari bagian bawah, Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci ke Pak Madhuri, maka hubungan atau relasinya adalah cucu dari. Itu kaitan relasi atau dengan fungsi dengan bagan yang ada di tersebut. Pengertian dari relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Di sini Ibu memberikan contoh, nama himpunannya adalah A dan B. Tidak selalu namanya A dan B, boleh apa saja dari A sampai Z. Yang harus diingatkan, penggunaan himpunan harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Kita lanjutkan ya dengan contoh-contoh kalimat relasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyebutkan, contohnya adalah tadi kakek dari, ayah dari, anak dari, cucu dari, dan yang lainnya. Dan sedangkan dalam kalimat matematika bisa kurang dari, lebih dari, 2 lebihnya dari, faktor dari, kuadrat dari, dan akar kuadrat dari, dan masih banyak contoh yang lainnya. Relasi dan dapat disajikan dengan 3 cara. 1. Dengan diagram panah, 2. dengan diagram kartesius, dan 3. dengan himpunan pasangan berurutan. Contoh relasi. Perhatikan, diketahui anggota himpunan A yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Ingat, nama himpunan harus huruf besar ya. Lalu anggotanya mempergunakan kurung kurawa buka dan diakhiri dengan kurung kurawa tutup. Lalu anggota himpunan B yaitu beberapa mapel, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Relasi yang dipergunakan ini adalah menyukai. Kita lihat dengan disajikan dengan yang pertama dengan diagram panah, yaitu syaratnya itu adalah setiap anggota himpunan harus mempergunakan tanda noktah atau titik yang diperbesar, lalu nama himpunan harus pergunakan huruf besar, dan digambarkan dalam model yaitu kurva tertutup, boleh lingkaran atau boleh juga persegi panjang. Kita lihat
tadi masukkan anggota himpunan A yaitu terdiri dari Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Anggota himpunan B-nya matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Lalu yang harus diperhatikan oleh kalian adalah arah anak panah. Abdul menyukai matematika dan IPA, Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian, Chandra menyukai keterampilan dan olahraga, Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian, sedangkan Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Jadi yang harus diperhatikan di diagram panah adalah arah anak panah. Kita lanjutkan yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius. Syarat dari menggunakan diagram kartesius adalah anggota himpunan yang pertama itu dituliskan di garis yang mendatar atau sumbu X. Contohnya di situ adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Lalu anggota himpunan yang kedua dituliskan di garis yang vertikal atau sumbu Y, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Lalu untuk diagram kartesius ini disajikan dengan mempergunakan tanda noktah sesuai dengan tadi masing-masing menyukai pelajarannya. Contoh Abdul, noktahnya ke matematika dan IPA berarti Abdul menyukai matematika dan IPA. Budi menyukai IPA dan IPS. Chandra menyukai keterampilan dan olahraga. Dini menyukai bahasa Inggris dengan kesenian, lalu Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Itu diagram kartesius, yaitu dengan menggunakan tandanya adalah tanda noktah titik yang diperbesar. Lalu yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Diawali dengan nama himpunannya adalah kita R, contohkan yaitu simbol dari relasi. Setiap anggota himpunan dengan menggunakan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Lalu setiap pasangan dengan menggunakan tanda kurung. Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi seni. Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, Elok keterampilan. Untuk lebih jelas kita lihat contoh-contoh dari relasi ya. Ibu contohkan dengan diagram panah. Perhatikan anggota himpunan pertamanya 0, 1, 2, 5. Anggota himpunan yang keduanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Perhatikan arah anak panahnya 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 5 ke 6. Relasi apa yang paling tepat untuk diagram tersebut? Ya, itu yang harus diperhatikan. Kita lihat kalau misalkan kalian mau menyebutkan relasinya kurang dari, apakah benar atau tidak, kita baca ya. 0 kurang dari 1 benar, 1 kurang dari 2 benar, 2 kurang dari 3 benar, 5 kurang dari 6 juga benar, tetapi masih ada kekurangan. 0 kalau dibaca 0 harus juga bisa juga kedua. 0 kurang dari 2 benar, 0 kurang dari 3 benar, 0 kurang dari 4 juga benar. Berarti relasi kurang dari tidak bisa dipergunakan, tapi yang paling tepat relasinya adalah 1 kurangnya dari. Jadi relasi itu harus mencakup keseluruhan. Contoh kita baca ya. 0, 1 kurangnya dari 1, 1, 1 kurangnya dari 2, 2, 1 kurangnya dari 3, 5, 1 kurangnya dari 6. Begitu, kita lihat supaya lebih jelas contoh yang kedua. Anggota himpunan K memiliki anggota negatif 3, negatif 1, 1, dan 2. Anggota himpunan L memiliki anggota negatif 6, negatif 2, 2, dan 4. Lalu perhatikan arah anak panahnya dari negatif 3 ke negatif 6, negatif 1 arah anak panah ke negatif 2, 1 ke 2, dan 2 ke 4. Relasi apa yang mungkin?
atau yang paling tepat kita lihat kalau misalkan diawali dengan ini adalah kurang dari, kita lihat benar atau salah. Negatif 3 kurang dari negatif 6 itu sudah salah ya, berarti tidak dipergunakan. Kita lihat ganti dengan negatif 3 lebih dari negatif 6 itu benar, tapi apakah kita lihat negatif 1 lebih dari negatif 2 masih benar, tapi untuk 1 lebih dari 2 itu salah, berarti lebih dari tidak bisa dipergunakan sebagai relasinya. Kita lihat yang paling tepat adalah setengah dari. Negatif 3 setengah dari negatif 6, negatif 1 setengah dari negatif 2, 1 setengah dari 2, dan 2 setengah dari 4. Kita lihat contoh yang ketiga, anggota himpunan A yaitu 1, 2, 4. Anggota himpunan keduanya yaitu B, 2, 3, 4. 1 arah anak panahnya ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. 2 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 4. Relasi apakah yang paling tepat? Kita lihat kalau 1 kurang dari, misalkan 1 kurang dari 2 benar, 1 kurang dari 3 benar, 1 kurang dari 4 juga benar, tapi 2 ke 2, coba 2 kurang dari 2 benar atau salah? Tentunya adalah salah, berarti kurang dari tidak bisa dipergunakan atau dipakai. Relasi yang tepat pada diagram ini adalah faktor dari 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 3, 1 faktor dari 4, 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, dan 4 faktor dari 4. Yang keempat adalah contohnya kita lihat anggota himpunan A-nya yaitu 1, 4, 9, 16, 25. Lalu anggota himpunan yang keduanya B, 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling mudah untuk menyelesaikan relasi apa pada gambar diagram ini adalah kita lihat anggota himpunan pertama adalah angka-angka dari bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25. Maka relasi yang paling tepat adalah kuadrat dari, kita lihat dibaca, 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, dan 25 kuadrat dari. Contoh relasi nomor 1. Perhatikan, diketahui di sini adalah anggota himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B yaitu beca, mobil, motor, sepeda, dan bemo. Kita lihat dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Kita anggotanya dimasukkan yaitu ke kurva yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan yang keduanya yaitu B, beca, mobil, motor, sepeda, dan bemo. Perhatikan arah anak panah, relasinya adalah banyaknya roda dari, maka dibaca adalah 2 banyak roda dari motor dan sepeda, 3 banyak roda dari beca dan bemo, 4 banyaknya roda dari mobil. Itu dengan menggunakan diagram panah. Kita lihat dengan menggunakan diagram kartesius, yaitu anggota himpunan pertamanya dituliskan di garis yang mendatar atau sumbu X, atau nama himpunannya adalah A, 0, 1, 2, 3, 4. Kita lihat anggota himpunan yang keduanya berada pada garis yang vertikal, atau kita nama himpunannya adalah B, yaitu bemo, sepeda, motor, mobil, dan beca. Lalu disajikan sama, yaitu dengan mempergunakan noktah untuk diagram kartesius ini, yaitu sesuai dengan tadi roda 2 yaitu beca dan motor. Yang memiliki rodanya 3 adalah bemo dan beca, sedangkan yang memiliki rodanya 4 itu adalah mobil. Lalu yang ketiga disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Kita diawali dengan kurung kurawal buka, yaitu 2 sepeda, 2 motor, 3 beca, 3 bemo, 4 mobil, dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup.
Kita lihat contoh relasi yang kedua. Diketahui himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3. Himpunan B memiliki anggota 1, 4, dan 6. Lalu disajikan di sini dengan diagram panah. Kita lihat anggota himpunan A dan anggota himpunan B berada pada kurva yang tertutup. Anggota himpunan A memiliki anggota 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B memiliki anggota 1, 4, dan 6. Lihat arah anak panah masing-masing. Relasi yang dipergunakan adalah faktor dari. Kita lihat baca 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6. Jadi angka 1 atau bilangan 1 itu adalah faktor untuk semua bilangan. 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, dan 3 faktor dari 6. Lalu yang berikutnya yang kedua disajikan dengan diagram Kartesius. Jangan lupa untuk menggambarkan diagram Kartesius, garis yang mendatar atau sumbu X itu adalah untuk anggota himpunan yang pertama. Di sini adalah himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Boleh lebih dari 3. Di situ disajikan sampai 7 supaya model Kartesiusnya lebih bagus. Lalu anggota himpunan yang keduanya berada pada garis yang vertikal atau sumbu Y atau nama himpunannya adalah B. Kita lihat masing-masing dipasangkan dengan menggunakan tanda noktah atau titik yang diperbesar. 1 ke 1 atau 1 faktor dari 1, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, dan 3 faktor dari 6. Lalu yang berikutnya disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Relasinya R-nya adalah menggunakan kurung kurawa buka. 1 dipasangkan ke 1, 1 ke 4, 1 ke 6, 2 ke 4, 2 ke 6, 3 ke 6, dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tertutup. Contoh relasi yang ketiga supaya lebih jelas ya, kita lihat diketahui himpunan A memiliki anggota 0, 1, 2, dan 5. Himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 6. Disajikan dengan 3 cara, yaitu 1 dengan diagram panah. Kita lihat anggota himpunan A dan anggota himpunan B dibuatkan dalam model kurva yang tertutup. Anggota himpunan A yaitu 0, 1, 2, dan 5. Anggota himpunan yang kedua yaitu B 1, 2, 3, 4, 6. Lihat ya anak panahnya kemana, yaitu 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 5 ke 6. Relasi apakah yang cocok untuk diagram tersebut? Kita lihat yang cocok adalah 1 kurangnya dari. Kita baca ya, betul atau tidak nih cocok. 0, 1 kurangnya dari 1, 1, 1 kurangnya dari 2, 2, 1 kurangnya dari 3, dan 5, 1 kurangnya dari 6. Lalu disajikan dengan diagram Kartesius. Jangan lupa garis yang mendatar atau garis yang mendatar di sini atau sumbu X yaitu untuk anggota himpunan yang pertama di sini yaitu A. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Titik koordinat dimulai dari 0 ya. Lalu anggota himpunan yang keduanya adalah 1, 2, 3, sampai 6. Lalu dihubungkannya dengan menggunakan tanda noktah yaitu titik yang diperbesar. 0 ke 1 dibaca adalah 0, 1 kurang dari 1. 1, 1 kurang dari 2, 2, 1 kurang dari 3, dan 5, 1 kurang dari 6. Dan yang ketiga disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Relasi itu simbolnya R ya, yaitu kurung kurawal buka, lalu dipasangkan dengan kurung tanda kurung 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 5 ke 6, dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup. Dan yang terakhir adalah penugasan, yaitu rangkum materi hari ini di buku catatan. Dan yang berikutnya adalah bagian dari rangkuman tadi, yaitu contoh relasi 1, 2, dan 3 dilaporkan melalui Japri.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.